Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan bahas tentang RPP versi lama. Nah, untuk RPP versi lama ini kalian sudah terbiasa ya, dan sudah tahu pada umumnya beberapa aspek yang harus ada di dalamnya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang pernah Ibu sampaikan pada saat perkuliahan perencanaan pembelajaran biologi, terutama dalam penurunan indikator tujuan pembelajaran dan pada kegiatan inti ya. Oke. Nah, di halaman pertama ini seperti biasa ada judul, ada identitas sekolah. Untuk alokasi waktu ini sesuai dengan rencana pembelajaran ya. Ini pertemuan pertama. Nah, kalau untuk micro teaching Anda harus menuliskan sesuai dengan jumlah waktu yang diberikan. Jadi tidak disesuaikan dengan kelas waktu di sekolah. Jadi disesuaikan dengan waktu yang diberikan selama micro teaching. Jadi sekitar 10 menit ya. Berarti alokasi waktunya ditulis adalah 10 menit untuk satu kali pertemuan. Nah, seperti biasa ini ada kompetensi inti. Nah, ini contoh RPP di sini menuliskan KI 1 sampai 4. Pada dasarnya untuk mata pelajaran IPA itu KI 1 dan 2 itu tidak harus dituliskan. Tapi kalaupun mau dibunyikan secara lengkap nggak masalah. Tetapi kalau ini tidak dibunyikan, KI 1, KI 2 ini tetap tidak apa-apa ya. Jadi yang dituliskan cuma KI 3 sama KI 4. Nah, ini biasanya dibunyikan ketika mata pelajaran PPKN ataupun agama. Namun apakah ini tidak dijadikan bahan evaluasi pada saat untuk mata pelajaran lain? Tetap akan dijadikan bahan evaluasi. Nah, nanti ini akan terlihat di tujuan pembelajaran nanti. Kemudian setelah KI ada KD, kompetensi dasar. Ini kita lihat KD-nya 3.10 menganalisis ya. Di sini menganalisis sistem ekskresi pada manusia. Nah, di sini KD-nya untuk KKO-nya dia tahapan di tingkat C4 ya, menganalisis. Sehingga ya ini akan menjadi dasar penurunan pada indikator. Karena dia C4, maka KKO pada indikator juga sampai pada tahap C4, maksimal pada C4. Jadi yang KKO yang setingkat dengan menganalisis kan banyak ya. Bisa dilihat KKO-nya pada KKO yang sudah direvisi taker sebelumnya ya. Jadi indikatornya juga KKO-nya dia juga harus menggunakan KKO yang setaraf dengan C4 atau yang menganalisis. Kemudian tujuan pembelajaran jika dulu tujuan pembelajaran itu benar-benar hanya mengcopy dari indikator, hanya mengganti bagian depannya dan menambahkan kata melalui. Nah, untuk tujuan pembelajaran saat ini sebenarnya penulisannya seperti ini. Jadi dinarasikan. Jadi kita tulis dulu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan, karena ini metode yang digunakan di RPP ini adalah scientific, kemudian menggunakan model everyone is a teacher here ya. Jadi dituliskan dulu metode dan ataupun model yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model bla bla bla, siswa barulah kita menuliskan seperti apa yang diharapkan dari siswa, yaitu siswa mampu menuliskan kembali KD-nya ya, siswa mampu menganalisis sistem ekskresi pada manusia sampai kesehatan ekskresi ya, serta upaya menjaga sehingga di sini. Nah, di sini jadi kata kuncinya perhatikan ya, yang Ibu bold.
Jadi melalui kegiatan apa, entah diskusi atau praktikum, siswa mampu menuliskan kita menuliskan kembali KD-nya. Jadi apa yang kita harapkan hasil akhirnya sehingga siswa dapat menghargai. Nah, disinilah terlihat KI 1 dan KI 2-nya. Siswa dapat menghargai, menghayati perilaku jujur dan sebagainya. Jadi selain kognitif, kita juga mengharapkan KI 1, KI 2-nya tercapai. Seperti itu. Ya, jadi penulisan tujuan pembelajaran jadi tidak harus lagi melalui ini. Satu, siswa dapat menganalisis organ-organ, dituliskan semua indikatornya, enggak ya. Untuk pertemuan pertama pada RPP, tujuan pembelajaran itu kita menuliskan melalui kegiatan apa, tujuannya apa. Ini kita tinggal mengcopy dari KD-nya ya, ini sama. Kemudian hasil akhirnya itu selain kognitif, kita juga mengharapkan KI 1, KI 2-nya juga tercapai dengan menuliskan siswa dapat menghargai, jujur dan sebagainya. Nah, seperti itu ya untuk tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi ini kalau di sini contohnya adalah dia menyebutkan ya, menjelaskan sedikit tentang materinya. Kemudian jika tidak dijelaskan, maka atau pokoknya aja yang dituliskan, maka ini harus dilampirkan. Kemudian harus tetap dilampirkan sumbernya ya. Tapi ini penulisan sumbernya salah ya. Ini penulisan sumbernya harusnya sesuai dengan kaidah penulisan DAPUS dari internet. Kemudian pendekatan dan metode. Jadi ada pendekatan saintifik, modelnya everyone teacher here. Kemudian ada metode pembelajarannya, ceramah, diskusi dan sebagainya. Ada media, alat, medianya apa, kemudian alat yang digunakan apa. Sumbernya adalah daftar pustaka yang di DAPUS-nya itu sumbernya itu penulisannya sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada kegiatan, pendahuluan, inti dan penutup. Nah, kegiatan pembelajaran dan alokasi waktu. Kegiatan pembelajaran di sini hanya terlihat kegiatan dari guru, tetapi dengan kalimat perintah aktif ya. Guru mengucapkan salam, guru mengabsen, guru memberitahukan materi dan sebagainya, persepsi dan sebagainya. Kemudian di kegiatan inti, di sini terlihat eksplorasi. Eksplorasi itu beberapa tahapan dari saintifik dan modelnya ya. Jadi di sini yang di bold ini adalah sintaks dari modelnya. Sedangkan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi itu adalah sintaks dari saintifiknya. Gitu ya. Kemudian alokasi waktunya. Sedangkan penilaiannya di sini cuma dituliskan kognitif, sikap dan keterampilannya itu seperti apa, tekniknya, bentuk instrumennya seperti apa, kemudian nanti isi instrumennya itu semuanya terlampir. Jika mau langsung dituliskan instrumennya juga nggak masalah ya, bisa dilampirkan juga nggak masalah. Kemudian ada pembelajaran remedialnya jika tidak mencapai KKM. Kemudian pembelajaran pengayaan, ini bisa dimasukkan, bisa juga tidak ya, nggak masalah. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada identitas sekolah dan identitas penulis, kepala sekolah dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi sedikit berbeda dengan yang pernah Ibu jelaskan ketika mata kuliah perencanaan pelajaran biologi. Sebenarnya untuk penurunan indikator juga ada caranya ya. Jadi menelaah KD untuk dijadikan indikator itu juga ada caranya. Jadi kita benar-benar harus menganalisis, karena ini adalah untuk KD-nya itu sampai tahap menganalisis, maka harus ditelaah C1 sampai C4-nya gitu ya untuk penilaian indikator. Tapi untuk karena contoh RPP ini adalah untuk misalnya penelitian, maka yang diambil adalah indikator yang setaraf dengan C4. Apakah bisa mengambil KKO itu di bawah
di bawah C4 yaitu C1 sampai C3 bisa, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya itu ketika materi ini belum pernah diajarkan sama sekali, atau siswa itu benar-benar baru mendapatkan materi ini. Jadi maka indikatornya yang diturunkan, KD diturunkan menjadi indikator ini harus dimulai dari C1 sampai C4 maksimal. Tetapi jika materi ini sudah pernah didapatkan oleh siswa, maka kita hanya menurunkan menjadi indikatornya itu hanya tahap KKO dengan maksimal C berapa yang dituliskan di KD-nya. Karena di sini menganalisis berarti maksimal indikator itu hanya sampai tahap menganalisis aja gitu ya, seperti itu ya. Tapi ini ada rumusnya, nanti insya Allah di lain waktu Ibu akan menjelaskan seperti apa penurunan KD menjadi indikator untuk siswa yang belum pernah mendapatkan materi tersebut. Oke, seperti itu aja untuk tambahan materi dari Ibu. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum classroom-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.